Halo sobat semua, di video ini menceritakan sebuah film yang berjudul Showroom yang dirilis di Filipina pada tahun 2022. Nah, jadi film ini menceritakan dua orang wanita cantik yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan properti. Mereka bersaing untuk mendapatkan gelar marketing terbaik. Sebetulnya mereka sama-sama pintar, namun sayangnya mereka tak mau bekerja sama. Hingga akhirnya mereka harus bersaing untuk mendapatkan nasabah yang akan membeli properti tersebut. Jadi seperti apa kisahnya? Langsung saja yuk kita intip sama-sama di videonya yang sudah Mimin sajikan untuk sobat semua. Berawal dari wanita cantik bernama Lizel yang bekerja sebagai agen marketing di salah satu perusahaan properti. Ketika dia mau berangkat kerja, si pemilik kos yang bernama Arnel udah menunggunya untuk nagih hutang sewa kosnya yang nunggak selama 1 bulan. Ketika itu, Lizel beralasan bahwa dia belum narik uang. Lalu dia berjanji akan bayar uang sewanya setelah pulang kerja. Saat nyampe di kantor, Lizel pun mengikuti meeting yang diikutin seluruh marketing dan pimpinan beserta manajernya. Di sana, semua marketing itu tembus target minimal penjualan. Sedangkan Lizel tidak ada penjualan properti sama sekali pada bulan itu. Manajernya pun memberitahu pada Lizel bahwa waktu pencapaian targetnya itu hanya 3 bulan. Dan jika lebih dari itu, maka Lizel bakal berakhir jadi host live di sosial media. Lizel pun akhirnya berjanji pada manajernya bahwa dia akan berusaha meningkatkan kinerja dan penjualannya di bulan itu. Setelah meeting, teman kerjanya Lizel yang bernama Dana pun bertanya apa yang terjadi. Lalu dia menambahkan, jika ada apa-apa, bisa curhat ke dirinya. Namun Lizel malah menjawabnya dengan angkuh bahwa dia tak membutuhkan bantuan apapun karena dirinya adalah mantan marketing terbaik periode lalu. Mendengar hal itu, Dana akhirnya mengatakan bahwa itu merupakan prestasi masa lalu. Sehingga Lizel harus tahu diri jika saat ini dia sudah diambang pemecatan. Sepulang bekerja, ternyata si penjaga kos sudah menunggunya untuk menagih utang Lizel. Namun, karena Lizel belum megang uang, dia pun diam-diam masuk ke kamar kosnya. Tanpa sepengetahuan si penjaga kos itu, keesokan harinya, sang manajer memperkenalkan seorang marketing baru yang bernama Susan. Nah, jadi Susan ini merupakan mantan marketing terbaik dari perusahaannya. Tentu saja kehadiran Susan membuat Lizel merasa iri. Apalagi sejak kehadirannya Susan di sana, dia selalu mendapatkan banyak nasabah, sehingga menjadi marketing terbaik di awal bulan pertama bekerja. Hal itu pun membuat Lizel diperingatkan oleh manajernya. Rupanya setelah kehadiran Susan, membuat manajernya tak mikir 2 kali untuk memecat Lizel. Jika dirinya tak mau berusaha lebih keras lagi, tentu saja Lizel tak terima mendengar perkataan itu. Akhirnya Lizel diam-diam ngikutin Susan dan melihat teknik marketingnya. Ketika Susan sedang bersama calon pembeli propertinya, ternyata semua calon pembeli itu adalah kaum Adam. Awalnya Susan menjelaskan tentang propertinya itu secara wajar dan normal. Di tengah penjelasan Susan tentang keunggulan propertinya, sang pembeli yang udah gagal fokus terhadap Susan bertanya tentang promo marketing yang sudah Susan janjikan di setiap iklan propertinya. Ternyata, promo yang dimaksud itu adalah bahwa setiap pembeli yang sudah pasti membeli akan diberikan jasa penghibur burung sebagai bonusnya. Senyuman dari Susan pun menandakan kesepakatan dari pembelian properti. Untuk yang ini, tentu kalian sudah tahu kan mereka mau ngapain dan melakukan apa. Setelah Susan memberikan hadiah promo dari marketing, Lizel pun menghampiri Susan dan mengatakan bahwa dia mengetahui teknik marketing licik ala Susan itu. Sontak Susan terkejut. Lalu dia meminta tolong pada Lizel untuk menjaga ini sebagai privasi mereka. Susan juga menambahkan, jika dia terpaksa melakukan hal itu, hanya untuk mendapatkan uang lebih demi pengobatan buah hatinya yang mengidap penyakit jantung. Lizel tak peduli dengan semua alasan yang dikatakan Susan. Lalu dia pergi begitu saja meninggalkan Susan tanpa satu kata pun. Sepulang bekerja, Susan pun menjemput anaknya yang dia titipkan ke tetangga yang bernama Dennis. Dennis pun menanyakan mengapa Susan datang terlambat. Dan tampak murung, Susan pun memberitahu bahwa teknik marketing kotornya telah diketahui oleh rekan kerjanya. Dia pun berencana untuk mencari pekerjaan lain. Pada saat mengobrol, tiba-tiba anaknya Susan yang terlihat pucat pun keluar menghampiri ibunya. Dan akhirnya Susan pun pulang bersama anaknya. Di sisi lain, Lizel pun mendatangi penjaga kos untuk minta kunci kamarnya. Namun Arnel menolak permintaan tersebut. Karena Lizel tak menepati janjinya untuk ngebayar kos, Arnel pun memberi pilihan lain. Jika Lizel bersedia dicangkul dan mau melakukan keinginan Arnel, maka pembayaran yang menunggak akan dianggap lunas karena tak punya pilihan lain. Akhirnya, Lizel pun menyetujui tawaran Arnel yang meresahkan itu. Hingga akhirnya mereka pun melakukan rapat.
Setelah itu, Lizel merasa gabut karena belum mencapai target penjualan. Akhirnya pergi ke klub sambil minum untuk menghilangkan kegabutan. Di sana dia berkenalan dengan pria tampan bertato. Lalu Lizel mencoba trik marketing yang dilakukan oleh Susan untuk pertama kalinya. Usaha pun tak mengkhianati hasil, di mana pada besok harinya, pria tampan bertato itu membeli 3 unit apartemen sekaligus. Tentu saja, Liza langsung memberikan hadiah kerang bulu pada pria itu. Rekan-rekannya pun memuji kehebatan Liza yang bisa dengan cepat melambung penjualan mereka. Dan kini, dia sudah mencapai target penjualan. Susan lalu menghampiri Lizel dan mengatakan bahwa dia tahu Lizel menggunakan trik marketing yang sama dengannya. Lalu Susan mengatakan kepada Lizel agar mau tutup mulut dan bekerja sama dengannya. Namun Lizel yang masih iri dengan pencapaian Susan tetap menolak ajakan Susan. Pada saat itulah mereka menjadi adu mekanik dan merebutkan posisi nomor 1 di bidang marketing. Seiring berjalannya waktu, Susan dan Lizel saling bersaing untuk mendapatkan banyak nasabah. Hingga pada suatu momen, mereka bertemu dengan calon nasabah konglomerat di tempat yang sama, yaitu sebuah klub malam. Namun di sana, Lizel dan Susan justru mengaku tidak mengenal satu sama lain. Dengan licik ya, Lizel menumpahkan minuman pada Susan saat sedang ngobrol. Di saat Susan pergi ke toilet, diam-diam, Lizel menaruh sesuatu ke dalam minumannya tersebut. Susan pun meminum karena tidak tahu jika minumannya itu sudah ditaruh bubuk bersoda ke dalamnya. Hal itu membuat Susan telek, kemudian dia dibawa oleh keponakan si calon nasabah. Dan Susan pun dicangkul secara beramai-ramai keesokan harinya. Lizel sangat senang karena telah mendapatkan nasabah konglomerat yang membeli semua unit apartemen. Sehingga dengan resmi melewati pencapaian dari Susan, akhirnya dia mendapatkan gelar marketing nomor 1 dari perusahaan dan mendapatkan banyak bonus pada bulan itu. Tak lama setelah itu, Susan pun datang dan ngajak Lizel untuk bicara berdua saja. Susan sangat kecewa dengan perlakuan Lizel yang curang dalam mencari nasabah. Lizel pun gak peduli dengan semua yang diucapkan Susan, meskipun Susan sudah mengatakan bahwa dia bekerja keras demi anaknya yang sedang sakit. Lizel tetap tak menaruh simpati kepadanya. Bahkan, dengan sombongnya, Lizel memperingatkan jika itu adalah akibat dari perbuatan Susan sendiri, yang dengan berani bersaing dengannya dalam menjadi marketing nomor 1 di tempat mereka bekerja. Beberapa hari kemudian, di saat Susan bekerja, dia mendapatkan berita buruk dari Dennis, bahwa anaknya dirujuk ke rumah sakit karena penyakit anaknya semakin parah dan harus diatasi dengan operasi. Namun sayangnya, Susan tak memiliki asuransi pemerintah setempat. Jadinya, semua tabungan Susan juga makin terkuras untuk biaya operasi itu. Dia pun berusaha menelpon semua calon nasabahnya. Namun tak ada satupun yang mau membeli unit propertinya. Hingga tak berselang lama, anak Susan mengalami kritis yang membuat Susan bingung. Akhirnya Susan ambil jalan pintas dan menemui tetangga yang bekerja sebagai supir taksi dan memintanya untuk mencuri uang milik Lizel. Dengan imbalan akan diberikan kerang bulu oleh Susan. Tanpa pikir panjang, tetangganya pun setuju dan langsung menjalankan aksinya. Lalu dia pun membawa Lizel ke tempat sepi dan merampok semua uang bonus hasil kerja Lizel pada saat itu. Namun sialnya, pada saat menjalankan aksinya itu, si supir taksi tak sengaja memukul Lizel, yang mengakibatkan Lizel tak sadarkan diri. Lalu keesokan harinya, si supir taksi dengan buru-buru memberikan semua uang hasil perampokannya itu kepada Susan, lalu pergi begitu saja. Susan melihat berita di TV mengenai Lizel yang telah tewas. Susan merasa sangat bersalah ada Lizel atas kejadian itu. Namun demi kesembuhan putrinya tersayang, maka dia tak ada pilihan lain. Beruntung sejauh ini pihak kepolisian belum mendapatkan petunjuk, tersangka maupun barang bukti dalam kasus Lizel. 6 bulan kemudian, terlihat Susan berturit-turit menjadi marketing terbaik di tempat kerjanya, sehingga mendapatkan banyak bonus yang membuat ekonominya semakin membaik dan makmur. Lalu film pun berakhir.